Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Risa Maharani. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh Bapak Uus. Studi kelayakan bisnis yang saya ambil yaitu merupakan usaha jasa, yaitu Natur Hotel. Mari kita simak videonya. Seperti yang kita ketahui bahwa studi kelayakan bisnis yaitu bisnis yang belum didirikan, tetapi direncanakan dengan sebaik mungkin untuk dijalankan agar bisnis tersebut dapat dinilai layak atau tidak. Langsung ke identitas perusahaan, yaitu merupakan identitas suatu perusahaan yang ingin didirikan. Denatur Hotel merupakan hotel yang didesain bertema hotel kapsul. Awal mula hotel kapsul adalah jenis hotel yang dikembangkan di Jepang. Hotel kapsul merupakan hotel yang berciri khas ruangannya yang kecil namun unik. Bisa jadi solusi bagi para traveler yang ingin menekan budget saat berwisata. Dalam analisis studi kelayakan bisnis, penulis berencana ingin mendirikan hotel, yaitu dengan nama The Nature Hotel, yang merupakan hotel kapsul di daerah Pantai Santolo, Garut. Kamar yang berciri khas minimalis dengan menggunakan nuansa, yaitu kamarnya dengan porch bisa menarik konsumen yang memungkinkan. Garut Selatan merupakan kota yang banyak akan kekayaan alam untuk menjadi pariwisata sehingga berpeluang besar jika mendirikan hotel kapsul di daerah wisata. Dan juga hotel kapsul merupakan hotel yang berbeda dengan hotel lainnya, memiliki keunikan tersendiri. Selanjutnya ke profil perusahaan. Di sebelah kiri merupakan logo Hotel Denatur, yaitu dengan bernuansa hijau dan abu. Hijau merupakan filosofi bahwa Denatur Hotel itu merupakan hotel yang bernuansa dengan alam. Kemudian abu yaitu memberikan kesan elegan. Nama perusahaannya yaitu Denatur Hotel Kapsul dengan pemilik perusahaan Risa Maharani. Jenis usahanya yaitu jasa hotel dengan kegiatan usaha hotel jasa penginapan. Alamat perusahaan yaitu Kota Garut, Kecamatan Pamengpet, Desa Mancagahar, Pantai Santolo, dengan alamat email denaturhotelkapsul@gmail.com. Jam operasionalnya yaitu buka setiap hari dengan 24 jam. Nomor telepon 082 120 156 495. Lanjut ke struktur perusahaan. Umumnya setiap perusahaan memiliki struktur organisasi perusahaan. Kemudian untuk Denatur Hotel yaitu memiliki manajer dengan dikelola oleh Bambang Atmajaya, dan front office supervisor oleh Pina, housekeeping supervisor oleh Wida, restoran supervisor oleh Ilham, dengan accounting oleh Edi. Selanjutnya visi misi perusahaan yaitu visinya menjadikan hotel yang berkualitas baik dan memberi pelayanan terbaik terhadap kepuasan konsumen. Kemudian misinya melakukan inovasi terus menerus untuk meningkatkan kualitas sosial dan mengembangkan berbagai teknologi sehingga bisa bersaing dengan hotel yang berstandar nasional. Selanjutnya masuk ke aspek legalitas. Salah satu aspek yang masih diteliti ketika studi kelayakan bisnis dilakukan adalah aspek hukum atau legalitas. Hal ini yang menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan jasa maupun manufaktur. Dalam aspek hukum, poin-poin yang dianalisis yakni izin usaha, surat tanda daftar usaha, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha kepariwisataan atau SIUK, dan lain-lain. Di sebelah kanan sudah terlihat bahwa Denatur Hotel sudah memiliki izin-izin, yaitu dengan nama perusahaan Denatur Hotel dengan bentuk perusahaan CP akte notaris. Kemudian ada izin usaha atau SIUK dengan izin lokasi situ, memiliki TDP, NPWP. Cakupan usahanya yaitu dengan luas tanah 3 hektar dan luas gedung 2 hektar dengan kapasitas 700 orang. Selanjutnya yaitu masuk ke aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar meliputi luas pasar, permintaan dan penawaran, peramalan penjualan, pertumbuhan dan permintaan,
Kemudian aspek pemasaran meliputi target pasar, positioning, segmentasi pasar, dan strategi pemasaran. Selanjutnya, cakup ke luas pasar. Luas pasar hotel Denatur Kapsul tentunya merupakan hotel satu-satunya yang bertema kapsul di Garut Pantai Santolo. Hotel Denatur Kapsul mencakup luas konsumen yang berkunjung ke daerah Garut Selatan, khususnya Pantai Santolo dengan lokasi yang strategis. Hotel ini juga bisa dikunjungi oleh orang yang ingin berwisata ke pantai Sayang Heulang, Puncak Buha, dan tempat wisata alam lainnya yang berada di Garut Selatan. Kemudian di samping kiri merupakan perkiraan pertumbuhan dan permintaan, yaitu pada periode tahun 2017 yaitu dengan jumlah pengunjung 20.000, 2018, 30.000, 2019, 40.000, 2020, 50.000, 2021, 60.000, 2022, 70.000, 2023, 80.000. Maka dengan perhitungan yang telah dihitung, perkiraan pendapatan per tahun yaitu merupakan 240 juta per tahun. Kemudian masuk ke peramalan penjualan. Peramalan penjualan merupakan prediksi yang akan diperkirakan pada tahun ke-8 yang sudah tertera dalam tabel, yaitu tahun pertama sampai tahun ke-7. Pada periode tahun 2024 penjualan mencapai 20.000, kemudian 2025 30.000, 2026 40.000, 2027 50.000, 2028 60.000, 2029 70.000, 2030 80.000. Maka penulis menghitung alokasi perkiraan pada tahun ke-8 sehingga dihasilkan bahwa pada tahun 2031 perkiraan sewanya yaitu adalah 88.000 kali sewa hotel pada tahun 2031. Selanjutnya ke penawaran. Selain tempatnya yang unik, Denatur Hotel juga menawarkan harga yang terbilang terjangkau karena disesuaikan dengan target pasar. Berbeda dengan hotel bintang 5 yang harganya sangat fantastis. Selain itu juga Hotel Denatur menyediakan fasilitas Wi-Fi gratis bagi konsumen yang menginap agar lebih nyaman, dan juga disediakan makanan tradisional Sunda. Meramalkan permintaan pasar. Mengingat Garut merupakan kota yang berkembang dan memiliki banyak tempat wisata alam yang indah, orang-orang pun bermunculan untuk menikmati keindahan alam tersebut. Potensi ini bisa dimanfaatkan untuk dijadikan peluang bisnis dengan mendirikan hotel kapsul yang bisa untuk jadi tujuan para traveler menginap. Hal ini menjadi peluang besar untuk mendirikan sebuah bisnis dengan potensi permintaan pasar yang akan terus-menerus ada. Keunikan dari hotel ini juga bisa menjadi salah satu alasan konsumen akan memilih Denatur Hotel karena keunikannya dengan tema kamar yang seperti ala-ala Jepang dengan menggunakan kamar porch yang kecil tersebut namun tetap memberi kesan nyaman dan unik. Selanjutnya ke aspek pemasaran, yaitu ada segmenting, positioning, target pasar. Segmenting yang menjadi segmen ialah untuk menengah ke bawah tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kalangan menengah ke atas. Kemudian untuk positioningnya, pada saat mereka berwisata ke daerah Garut Selatan terutama di pantai Sayang Heulang dan sekitarnya, kami ingin menciptakan image hotel Denatur kepada konsumen sebagai hotel yang memberikan kenyamanan, fasilitas yang baik, dan harga yang pas. Selanjutnya, aspek teknis. Aspek teknis merupakan salah satu bagian penting dalam studi kelayakan bisnis. Analisis ini diperlukan untuk memastikan gagasan atau ide yang sudah dipilih tersebut layak dijalankan. Hal ini dilihat dari adanya ketersediaan lokasi, bahan, alat, teknologi, keterampilan SDM, serta dana yang diperlukan guna mendukung kelancaran proses produksi sehingga nantinya dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan pangan. Selanjutnya, aspek teknis meliputi yaitu cakupan pasar, jumlah produksi, kebutuhan teknis, pemilihan lokasi, bangunan gedung. Cakupan pasar sasaran pada hotel Denatur ialah lokal maupun mancanegara, dikarenakan letak hotel yang berada di pinggir pantai. Cakupan pasar pada hotel Denatur adalah para wisatawan yang ingin berkunjung ke daerah Garut Selatan, khususnya Pantai Santolo yang selalu ramai dengan pengunjung dan letak hotel yang strategis dan menarik konsumen untuk menginap. Wisatawan yang berkunjung ke Pantai Santolo bukan hanya dari daerah Garut saja, banyak wisatawan yang dari luar kota dan ada beberapa dari negara lain.
Selanjutnya ke tata letak bangunan Hotel de Nature. Pertama-tama di sebelah kanan ada gerbang hotel yang merupakan gerbang Hotel de Nature. Kemudian di sebelah kanan ada pos satpam. Kemudian di sebelah kiri ada bangunan kantor yang dikelola oleh owner dan juga beberapa karyawan. Selanjutnya ada bangunan Hotel de Nature yaitu dengan 3 tingkat. Pertama-tama di lantai 1 ada pintu utama. Kemudian di sebelah kanan ada lobi yang merupakan untuk resepsionis sehingga mempermudah pelanggan pada saat bertransaksi maupun registrasi. Kemudian di sebelah kiri ada ruang tunggu. Kemudian di sebelah kirinya lagi ada kamar pos kapasitas 20 pos. Di belakangnya terdapat toilet dengan jumlah 15. Kemudian di tengah-tengah ada lift untuk mencapai lantai 2 dan lantai 3 sehingga memudahkan pelanggan agar tidak menaiki tangga darurat. Kemudian sebelah kanan di lantai 1 ada kamar pos yang berkapasitas 10. Di sebelah kanannya lagi sebelah lobi ada kamar pos yang berkapasitas 10. Untuk memudahkan pelanggan pada saat membawa kendaraan seperti mobil dan motor, The Nature Hotel menyediakan parkiran yang luas di belakang bangunan gedung The Nature Hotel. Demikian tata letak bangunan Hotel The Nature. Selanjutnya, alur pelanggan pada saat memesan hotel. Pertama-tama pelanggan memesan kamar melalui online atau datang ke lobi resepsionis. Kemudian melakukan registrasi dan transaksi pembayaran. Kemudian pemberitahuan check-in sampai check-out. Kemudian pelanggan akan mengambil kunci kamar. Kemudian pelanggan menikmati fasilitas hotel dan menginap sampai dengan selesai pada saat waktu yang telah ditentukan, sehingga pada akhirnya pelanggan pun check-out. Selanjutnya, ada jumlah produksi yang merupakan perkiraan. Umumnya setiap hotel memerlukan kamar sebagai tujuan utama konsumen dan sebagai produksi jasa penginapan di The Nature Hotel. Nature Hotel menyediakan 100 kamar atau pod bagi konsumen untuk menggunakan jasa inap. Perhitungan jumlah produksi jika pelanggan memesan 1 kamar untuk 1 hari dengan harga 300.000, maka 24 jam sama dengan 1 hari, yaitu 300.000. Jumlah hotel The Nature jika 50 kamar, maka 300.000 dikali 50.000 sama dengan 15 juta dalam sehari. Jika dalam 1 bulan per 30 hari, maka perkiraan pendapatan Hotel The Nature adalah 450 juta. Jika dalam 1 tahun, yaitu 12 bulan, dikali 900 juta per bulan, maka hasil yang didapatkan yaitu 5.400 juta. Selanjutnya ke pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi merupakan hal yang sangat penting karena menentukan lokasi yang akan dipilih, yaitu lokasi yang strategis. Terdapat tabel yaitu dengan kebutuhan yang diperkirakan, yaitu ada pasar, peralatan, transportasi, tenaga kerja, dan lainnya. Kemudian dipilih dengan nilai lokasi yang ideal. Terdapat 3 pemilihan lokasi. Yang pertama ada Pantai Sayang Heulang, yang kedua Pantai Santolo, yang ketiga alun-alun Pamengpeuk. Berdasarkan perhitungan yang telah dihitung oleh penulis, maka hasil tertinggi yaitu berada di Pantai Santolo, sehingga memutuskan penulis untuk memilih pendirian bangunan Hotel The Nature, yaitu terdapat di Pantai Santolo, Garut, Pamengpeuk. Selanjutnya ke kebutuhan teknis, yaitu pemilihan lokasi. Lokasi usaha adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan. Lokasi strategis menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Dalam memilih lokasi usahanya, pemilik lokasi usaha harus mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan lokasi.
karena lokasi usaha akan berdampak pada kesuksesan usaha itu sendiri. Lokasi pantai Sayang Heulang dan alun-alun Pamengpeuk memiliki potensi yang cukup bagus, tetapi tidak terlalu pas dengan target pasar. Hal yang paling utama ialah kedekatan pasar untuk mendapatkan target pasar yang sesuai. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor kedekatan pasar merupakan hal yang paling penting karena akan bergantung pada konsumen. Maka dari itu, lokasi yang tepat ialah Pantai Santolo karena lokasi yang strategis bagi pengunjung dan para wisatawan dan berpotensi besar banyak untuk mengunjung menginap. Selanjutnya ada tabel bangunan beserta gedung, kemudian ada beberapa peralatan produksi dan peralatan kantor yang dibutuhkan oleh Dinatur Hotel. Selanjutnya memasuki aspek keuangan. Aspek keuangan atau finansial dalam studi kelayakan bisnis adalah aspek yang dipakai dalam menilai keuangan atau finansial perusahaan secara keseluruhan. Dengan aspek keuangan, maka akan didapatkan gambaran yang memiliki kaitan pada profit perusahaan. Jadi, ini adalah aspek yang vital untuk diteliti mengenai kelayakannya. Selanjutnya ada biaya kebutuhan investasi. Yang pertama biaya prainvestasi, kemudian ada pembelian aktiva tetap, kemudian ada biaya bangunan dan prasarana, kemudian peralatan produksi dan peralatan kantor. Sehingga dapat disimpulkan jumlah kebutuhan investasi yaitu Rp2.408.100.000 dengan dana modal sendiri yaitu 2 miliar. Kemudian dana pinjaman yaitu Rp408.100.000. Selanjutnya ada biaya pembuatan studi dan biaya pengurusan izin hak cipta. Kemudian ada biaya pendirian CP yaitu sebesar Rp20 juta. Kemudian lama proses kerjanya yaitu 35 hari kerja. Biaya sudah termasuk akta pendirian, CP domisili, NPWP, dan surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak. Selanjutnya ada arus kas atau cash flow dengan perhitungan arus kas. Dinatur Hotel bermaksud mendirikan sebuah usaha dengan nilai investasi senilai Rp2.408.100.000. Kemudian Rp408.100.000 yaitu tadi modal pinjaman dengan bunga 20% per tahun. Kemudian umur ekonomisnya 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa siksa. Perkiraan pendapatan adalah Rp2.250.000.000 dengan biaya Rp100 juta. Kemudian dikenakan pajak 50%. Pertanyaannya, berapa kas yang diterima pada akhir tahun atau kas bersih yaitu proket? Berdasarkan perhitungan yang telah dihitung oleh penulis, maka terdapat kas bersih yaitu senilai Rp793.690.000. Kemudian dimasukkan terhadap rumus aliran kas masuk jika menggunakan modal pinjaman adalah kas masuk bersih sama dengan EAIT plus penyusutan plus bunga, sehingga aliran kas masuk adalah Rp793.690.000 plus Rp481.600.000 plus Rp81.620.000 dan kurung 1 dikurangi 0,5 maka sama dengan Rp793.690.000 plus Rp481.600.000 plus Rp408.100.000, maka hasilnya adalah Rp1.168.3.390.000. Selanjutnya ada tabel cash flow dengan tabel yang sudah terlampir, yaitu ada dengan jumlah tahun 5 tahun. Yang pertama yaitu 2019, kemudian 2020, 2021, kemudian 2022, 2023. Tabel tersebut merupakan tabel penghitungan dengan cash flow, yaitu di mana IT, kemudian penyusutan, kemudian kas bersih atau proket, kemudian dengan diskon faktor 20%, kemudian PP atau kas bersih.
sehingga menghasilkan kas bersih broket yaitu dengan nilai 4.480.100.000. Kemudian PP kas bersihnya yaitu 2.593.209.080 rupiah. Selanjutnya ada PP yaitu payback period, yaitu karena PP setiap tahun berbeda maka PP dicari sebagai berikut. Investasi yaitu 2.408.100.000 tahun pertama yaitu 721.620.000, kemudian dikurangi yaitu menjadi 1.567.240.000. Kemudian tahun kedua 2.408.100.000 dikurangi 845.680.000. Karena sisa tidak dapat dikurangi broket tahun ketiga, maka sisa broket kedua dibagi broket tahun ketiga yaitu 721.620.000 dibagi 863.620.000 dikali 12 bulan, maka hasilnya adalah 10,0269049836 dibulatkan menjadi 10 bulan. Karena ini perhitungannya adalah dikalikan dalam satuan bulan, maka hasilnya adalah 10 bulan. Kemudian maka payback period adalah 2 tahun 10 bulan. Investasi ini layak dijalankan sebab tingkat pengembalian investasi tersebut 2 tahun 10 bulan, di mana tingkat asumsi pengembalian yaitu dengan investasi selama 5 tahun. Selanjutnya ada average rate of return atau ARR dengan total IT yaitu 300 juta, kemudian ditambah 424 juta, ditambah 442 juta, kemudian ditambah 596 juta, ditambah 610 juta, dengan total 2.372 juta. Rata-rata IT yaitu 2.372 juta dibagi 5 ya, karena merupakan umur ekonomis yaitu 5 tahun, maka hasilnya adalah 474.400.000. Kemudian rata-rata investasinya yaitu 2.408.100.000 dibagi 2 sama dengan yaitu 1.204.050.000. Kemudian NPV-nya yaitu NPV adalah net present value, di mana total PV kas bersih dikurang total PV investasi sama dengan 4.480 juta dikurangi 2.408.100.000, maka hasilnya ialah 508.641.800. Kemudian internal rate of return atau IRR yang telah penulis hitung yaitu cari rata-rata kas bersih sama dengan perhitungan jumlah 721.620.000 ditambah 845.620.000 ditambah 863.620.000 ditambah 1.017.620.000 ditambah 1.031.620.000, maka hasilnya ialah 4.480.100.000 dibagi 5, hasilnya 508.691.800. Besar PP yaitu 2.408.100.000 dibagi 508.691.800 yang merupakan rata-rata kas bersihnya. Maka secara subjektif tiap diskon kita dikurangi 2% menjadi 8%. Kemudian pada tabel selanjutnya yaitu ada kas bersih broket dengan diskon faktor 18% yaitu dengan PV kas bersih diskon faktor 19%, maka hasilnya dengan perhitungan yang telah penulis itu, sehingga hasilnya yaitu pada jumlah probability indeksnya adalah 107 kali. Selanjutnya ke tabel terakhir yaitu tabel pengukuran dengan dibandingkan dengan rata-rata industri yang sudah ada,
Yang pertama yaitu ada PP, kemudian ARR, kemudian NPP, kemudian IAR, dan Profitability Index. Maka penulis telah menghitung dari hasil pengukuran yang telah direncanakan dalam aspek keuangan. Hasilnya yaitu PP adalah 2 tahun 10 bulan, kemudian AR-nya yaitu 39%, kemudian NBP-nya 2.072 juta, kemudian IR-nya 1,8%, dan probability index-nya 107 kali. Kemudian rata-rata industrinya yaitu PP-nya 4 tahun, AR-nya 35%, NBP-nya 90 juta, kemudian IRR-nya 1,5%, kemudian probability index-nya 80 kali. Dari hasil pengukuran dapat disimpulkan bahwa analisis aspek keuangan studi kelayakan bisnis Denatur telah melebihi rata-rata industri yang telah ada. Maka dapat disimpulkan bahwa bisnis usaha ini layak dijalankan karena aspek-aspek yang telah dinilai, seperti dalam aspek keuangan, kemudian aspek legalitas dan hukum karena telah memenuhi ketentuan hukum, kemudian aspek finansial, kemudian aspek pasar dan pemasaran. Maka dapat disimpulkan bahwa analisis studi kelayakan bisnis Denatur Hotel dapat dijalankan. Selanjutnya ada beberapa testimoni yang telah dinilai oleh teman-teman saya pada saat menilai analisis studi kelayakan bisnis yang telah saya buat, yaitu pada perusahaan hotel dengan nama Denatur Hotel. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Uus yang telah membimbing dalam pembuatan analisis studi kelayakan bisnis Denatur Hotel. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu dalam memberikan testimoni. Mohon maaf bila banyak kekurangan, dan saya juga membutuhkan kritik dari pembaca. Maka saya membuka lebar kritik dan saran, karena kritik dan saran dapat membantu saya untuk mengembangkan lagi analisis studi kelayakan bisnis yang benar dan baik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.